Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bimbingan dan konseling dan alih tangan kasus BK. Setiap sekolah pasti memiliki bimbingan dan konseling atau guru BK, di mana bimbingan konseling terdapat dari dua kata bahasa Inggris yaitu guidance dan counseling. Guidance artinya mengarahkan, memandu, atau mengelola. Maknanya adalah proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK pada siswa untuk mengoptimalkan kemampuan diri. Misalnya bakat yang disuka atau minat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik pun siswa. Konseling merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada siswa yang bertujuan untuk memahami masalah dan menyesuaikan diri terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dengan itu tercapailah kebahagiaan dalam hidup. Proses ini dilakukan dengan cara berkomunikasi, bisa dengan tatap muka atau virtual. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa BK adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, alih tangan kasus atau layanan referral. Dalam bimbingan dan konseling atau guru BK di sekolah, ternyata ada loh yang namanya alih tangan kasus, bukan hanya dalam hal hukum, tetapi di sekolah pun ada yang namanya alih tangan kasus nih. So, mengenai alih tangan kasus itu sendiri gimana sih dalam bimbingan dan konseling? Apakah beda dengan alih tangan kasus pada umumnya atau sama saja? Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling di sekolah, sebagai seorang konselor ataupun guru BK pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mengenai masalah setiap siswa, itu pasti berada dalam pengetahuan konselor untuk memecahkannya. Itu merupakan keharusan bagi mereka. Tetapi untuk menyelesaikan setiap permasalahan siswa ataupun membantu mengembangkan potensi mereka, itu membutuhkan keilmuan maupun profesi yang lebih tentunya. Selain itu pula, sebagai guru BK atau konselor di sekolah, itu tidak hanya menyediakan satu guru BK saja, tetapi lebih dari itu. Untuk apa? Untuk membantu setiap permasalahan siswa ataupun klien yang beraneka ragam di sekolah tentunya. Walaupun sebenarnya pada saat ini di setiap kalangan sekolah guru BK itu hanya cukup satu saja, tetapi dalam hal ini itu membutuhkan guru BK lebih dari satu untuk memudahkan guru BK yang lainnya dalam membantu menyelesaikan setiap permasalahan siswa atau klien di sekolah. Jadi ada yang namanya alih tangan kasus kepada guru BK lainnya. Sebagaimana kita ketahui mengenai alih tangan kasus bimbingan dan konseling ini bukan hanya diperankan atau merupakan kewajiban dari guru BK di sekolah itu saja, tetapi hal tersebut bisa dialih tangankan kepada orang yang memiliki profesi seperti orang yang memiliki ilmu atau latar belakang sebagai seorang psikolog. Dalam kata lain, guru BK di sekolah itu bisa saja memiliki partner kerja dengan orang yang memiliki profesi psikolog. Pihak sekolah memiliki usaha lain adalah dengan adanya guru BK lebih dari satu, serta adanya kenalan ataupun partner yang memiliki ilmu dan profesi dalam bidang psikolog. Adapun teknik dalam melakukan alih tangan kasus ini ada 4 teknik. Yang pertama, teknik pertimbangan. Jadi sebelum konselor atau guru BK melakukan alih tangan kasus, itu perlu ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Entahkah itu melalui diskusi maupun agar memastikan bahwasanya konselor atau guru BK apakah memang akan mengalih tangan kasuskan permasalahan atau kasus dari siswa tersebut kepada
yang lebih ahlinya atau guru BK lain atau tidak. Yang kedua adalah teknik kontak. Nah, kontak ini di mana konselor ingin melakukan alih tangan kasus dengan melakukan kontak terlebih dahulu dengan siapa dia akan mengalih tangan kasuskan. Entahkah itu melalui surat, telepon, SMS, ataupun lain sebagainya untuk mengonfirmasikan kepada orang yang akan mengambil alih kasus terhadap siswa ataupun klien tersebut. Dan setelah konselor atau pembimbing mendapatkan kepastian kepada orang yang dimintai alih tangan kasus, maka konselor pun menghubungi siswa atau klien yang mengalami permasalahan tersebut untuk mempertemukan keduanya dalam melakukan alih tangan kasus untuk melanjutkan kasus permasalahannya serta menyelesaikan permasalahan dari siswa atau klien tersebut. Teknik ketiga adalah waktu dan tempat, di mana konselor saat ingin menyelenggarakan alih tangan kasus kepada ahli dan siswa yang mengalami permasalahan tersebut tentunya itu harus dipertemukan dan konselor atau guru BK harus menentukan waktu dan tempat di mana mereka akan bertemu dan melanjutkan permasalahan dari klien atau siswa tersebut. Teknik yang terakhir adalah teknik evaluasi. Ini merupakan tugas dari konselor atau pembimbing yang melakukan alih tangan kasus kepada alih lain, di mana dia akan tetap mengawasi dan melakukan penilaian baik itu jangka menengah ataupun jangka panjang untuk mengetahui keberhasilan pelayanan secara menyeluruh terhadap proses alih tangan tersebut.